Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Kembali saya Putra Rizaldi bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang, dan pada malam hari ini kita akan memperbincangkan materi atau bahasan yaitu adu strategi para Sri Kandi. Di studio sudah ada 3 narasumber kami akan berbincang mengenai hal tersebut, tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan video berikut ini. Jawa Timur pecah rekor jadi provinsi yang menggelar pilkada dengan 3 paslon, yang calon gubernur dari ketiga paslon itu adalah wanita. Selain petahana Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, ada nama Menteri Sosial Tri Risma Harini dan Lulu Nur Hamidah yang mantan anggota DPR RI periode 2019-2024. Ketiga wanita yang terjun di dunia politik ini akan bersaing mendapatkan suara untuk pencalonan mereka. Area Jawa Timur dengan beragam karakteristik masyarakat dianggap dapat memberi ruang ketiganya untuk bersaing dengan apik. Risma yang diusung PDI Perjuangan dan Lulu yang diusung PKB mewakili suara dan kursi dominan parpol di DPRD Jawa Timur. Namun petahana dan ketokohan Khofifah Indar Parawansa membuatnya diusung oleh Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem, PKS, dan 10 parpol lain. Lantas, apakah dominasi ketokohan petahana Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bisa mendapat persaingan ketat dari Risma dan Lulu? Saksikan dialognya dalam Bincang-Bincang Adu Strategi para Sri Kandi. Ya, baik pemirsa, kita kembali ke studio masih dengan bahasan kita yaitu adu strategi para Sri Kandi. Sesuai dengan janji saya, di studio sudah ada 3 narasumber kami. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama sudah hadir Bapak Abdul Aziz selaku juru bicara tim pemenangan Risma Gushan. Selamat malam Pak Abdul Aziz. Malam Mas. Iya, senang bisa berjumpa malam hari ini. Luar biasa, sudah ngejreng sekali begitu malam hari ini ya. Banyak hal saya ingin tanyakan kepada Anda terkait mengenai strategi yang akan diusung tentunya ya oleh Risma dan juga Gus Hans. Dan di samping beliau sudah hadir yaitu Bapak Abdul Malik selaku Wakil Ketua Gerindra Jawa Timur. Apa kabar Pak Malik? Kabar Mas? Ya, senang bisa berjumpa malam hari ini. Ya Mas, sama. Nanti seperti biasa memanasi suasana nanti Pak? Ya harus lah. kita ini tengah-tengah, kita usung lah. Baik, di samping beliau sudah hadir Bapak M. Solihul Umam selaku juru bicara tim pemenangan Lulu Lukman. Apa kabar Pak Umam? Iya, baik. Ya, senang bisa berjumpa malam hari ini. Dan pemirsa, kita masih ada sisa waktu untuk berbincang terkait mengenai bahasan kita pada malam hari. Tapi sepertinya kita harus break dulu sejenak. Kami akan segera kembali tentunya bersama-sama berikut ini. Saksikan debat perdana calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Rabu, 16 Oktober 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Live di Jawa Post TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan, dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Post TV.
Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Acara Bincang-Bincang, masih bersama saya Putra Saldi dengan bahasan kita yaitu adu strategi para Sri Kandi. Sesuai dengan bahasan kita, saya ingin berbincang terlebih dahulu dengan Pak Umam. Pak Umam, saat ini kampanye kemana saja nih Pak Umam? Yang jelas kami kalau dipresentasikan kemarin itu kan Mbak Lulu ini dari seluruh hasil survei kan perolehannya paling rendah. Baik. Nah, itu yang kemudian menjadikan dorongan dan semangat bagi kita di PKB Jawa Timur dan seluruh tim pemenangan Lulu Lukman untuk bekerja keras, bekerja lebih efektif, lebih intensif lagi untuk kemudian bisa merebut hati para konstituen di Jawa Timur. Dan itu terbukti dari beberapa temuan survei kemarin, tren kita sudah menunjukkan kenaikan. Baik. Itu yang kemudian menjadi landasan kita di tim pemenangan Lulu dan Lukman. Bagaimana kemudian dalam tempo beberapa minggu ke depan ini kita akan mempush lagi seluruh struktur baik DPC PKB di kabupaten kota seluruh Jawa Timur dan tim pemenangan Lulu Lukman, relawan semuanya kita akan push bagaimana kemudian Mbak Lulu Lukman ini akan semakin diterima oleh masyarakat Jawa Timur. Baik, Pak Umam, apa yang dikuatkan dalam kegiatan kampanye dari Lulu Lukman ini sendiri? Yang pasti Mbak Lulu ini karena sosok yang baru, masih muda, fresh, itu yang kemudian kita tawarkan kepada para konstituen di bawah, para masyarakat Jawa Timur. Dan Mbak Lulu lebih cenderung membawa hal-hal yang baru, sifatnya baru. Baik kemudian program, terus kemudian perjuangan-perjuangan beliau di legislatif ketika dia dulu menjadi anggota DPR RI, itu kemudian yang ditawarkan kepada masyarakat di Jawa Timur. Dan segmented, Mas. Jadi kalau ketemu dengan kalangan milenial, kita akan berbicara tentang berbagai hal, tentang produk-produk atau program-program kerja ke depan, bagaimana milenial ke depan itu bisa layak di Jawa Timur. Terus kemudian segmen pendidikan juga sama. Itu yang kemudian kita terus gaungkan ke masyarakat. Tapi dalam hal ini apakah ada kendala-kendala khusus begitu dalam menarik simpati atau boleh dikatakan suara dari masyarakat? Tidak ada sih sebenarnya, kita lebih cenderung riang gembira, Mas. Kita lebih fresh. Mbak Lulu juga orangnya karena dulu basicnya Mbak Lulu ini kan aktivis sejak dari mahasiswa, terus kemudian beliau aktif di Jakarta, itu kan basicnya aktivis. Ini yang kemudian menjadikan kita lebih bisa memasarkan Mbak Lulu ini. Karena orangnya juga ceria, riang gembira, dan hampir semuanya ketika Mbak Lulu hadir itu selalu fresh, selalu ada suasana baru. Nah, ini yang kemudian kita tangkap sebagai satu momen di mana kelihatannya Jawa Timur ke depan ini butuh pemimpin yang fresh, pemimpin yang baru, pemimpin yang muda, penuh gagasan, energik, dan sesuai dengan visi misi Mbak Lulu dan Mas Lukman. Ada salah satu kata yang menarik, bagaimana kemudian membawa Jawa Timur ini mendunia. Itu yang kemudian bagi kami. Jadi dia ada program-program khusus yang ditawarkan? Betul. Baik. Nah ini masih ada survei sementara, kita nggak mengatakan final survei, tapi survei sementara menyatakan bahwasanya Lulu Lukman ini tertinggal jauh dibandingkan paslon yang lainnya begitu. Nah, pendapat Anda secara pribadi begitu, bagaimana? Apakah ada ambisi khusus dari partai sendiri dalam hal untuk bisa mengangkat atau boleh dikatakan mengenalkan Lulu Lukman ini kepada publik atau masyarakat, atau bahkan memenangkan kontestasi yang satu ini? Baik. Mbak Lulu, Mas Lukman ini sebenarnya memang di last minute kemarin putusan dari DPP PKB. Tapi DPP PKB sebelumnya itu juga sudah melakukan kajian-kajian terhadap berbagai macam kader yang kemudian bisa ditarungkan di Jawa Timur. Dan kemudian lahirlah Mbak Lulu. Mbak Lulu memang prosesnya memang bukan berasal di Jawa Timur. Dia kemarin di DPR RI juga di Dapil Jawa Tengah. Prosesnya banyak lebih di Jakarta. Nah, itu yang kemudian mungkin tren surveinya itu sangat rendah banget. Namun yang tidak diberitahukan oleh lembaga survei, tren pencarian di Google. Ketika Mbak Lulu, Mas Lukman dideklarasikan, diberikan rekomendasi oleh DPP PKB, terus kemudian didaftarkan ke KPU, hampir seluruh masyarakat Jawa Timur karena mungkin masih belum familiar dengan sosok Mbak Lulu. Jadi keponya masih tinggi begitu ya? Keponya masih tinggi. Dan ini terbukti kalau di Eropa, di negara-negara Amerika mungkin ketika tren pencarian tinggi itu tanda-tanda kemenangan di situ. Itu yang kemudian kita garis bawahi. Kalau kemarin sih hampir 30-37% orang Jawa Timur di Google mesin pencarian Google itu
mencari siapa sih sosok Lulu ini, Baik. siapa sih sosok Lukman ini. Baik. Itu yang kemudian menjadi optimisme bagi kita. Oke, saya lewatin terlebih dahulu Pak Malik, saya beralih ke Pak Aziz. Pak Aziz, bagaimana dengan kampanye sendiri? Ya, jadi kalau bicara soal Risma, itu adalah sosok yang tidak saja kemudian dikenal di Jawa Timur. Ia pernah dinobatkan pada medium 2010 ya, kemudian sampai 2020 mencetak berbagai prestasi, sehingga kemudian dinobatkan di antara sekian tokoh dunia, terbaik dunia. Baik. Itu kalau bicara seorang Risma, Ya. kan begitu. Artinya apa? Ketika tim pemenangan itu bekerja dengan 3 prinsip, Mas Uco ya. Jadi terencana, terukur, terprediksi. Ini cara kerja di Risma. Baik. Nah, sosok Risma itu juga kita tidak perlu kemudian terlalu menjualkan soal beliau, karena memang sosoknya itu sudah memiliki magnet begitu ya. Sosok seorang Risma itu kan lekat dengan sosok yang apa adanya, politisi yang apolitis. Baik. Ya, politisi yang dalam prakteknya itu tidak kemudian seperti umumnya yang potensial politis. Nah, beliau ini apa adanya, kemudian tulus begitu ya, kemudian bekerja dengan hati, bekerja dengan perasaan. Beliau paling tidak bisa kemudian melihat ada sesuatu yang tidak selesai, dia harus segera selesaikan. Itu sosok Risma, itu pertama. Kemudian yang kedua, sosok Risma itu di bawah ketika kita bertemu dengan masyarakat di berbagai kota kabupaten, hampir di 38 ya kota kabupaten di Jawa Timur itu, hampir kami tidak menemukan yang tidak mengenal sosok Risma begitu. Karena ingatan publik begitu bicara soal Risma adalah pemimpin yang membuat kota Surabaya itu tidak diragukan lagi. Satu, kebersihannya, kedua, keindahannya, kemudian ketiga, prestasi gemilang dicetak oleh beliau. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau bicara Risma, ini persepsi publik di bawah itu adalah sosok pemimpin yang paling anti hal-hal yang tidak benar gitu kan, paling anti hal-hal yang tidak transparan gitu kan, paling anti hal-hal apalagi yang kemudian berbau koruptif. Itu jelas sosok Risma itu dilekatkan sebagai orang yang clear and clean. Dia jelas, dia bersih begitu ya. Dan pola kepemimpinan yang digunakan itu selalu kemudian keterbukaan yang digunakan. Baik, Pak Aziz, tapi selama ini sejauh ini begitu Bu Risma kan dikenal sebagai figur publik ya, tapi untuk skup Surabaya. Tapi bagaimana dengan Jawa Timur? Apabila pada saat itu bersanding atau berlawan secara langsung begitu dengan Khofifah Indar Parawansa, pendapat Anda pribadi? Iya, saya kira kalau sosok Risma kemudian ada sosok lain, kemudian itu yang kemudian menjadi penantang yang juga merupakan petahana. Bagi Risma itu bukan sesuatu yang kemudian harus dipikirkan bahwa ini adalah sosok raksasa. Tidak, buat beliau itu biasa saja begitu. Karena apa? Mengelola Surabaya itu 2 periode, itu buat Risma itu investasi sosial yang hampir orang lain itu tidak dapat menandingi. Gitu. Bagaimana kemudian Surabaya dikenal ke nasional bahkan ke internasional gitu kan? Itu wali kota yang sosoknya itu tidak pernah banyak bicara, tetapi kemudian dia banyak memberikan fakta, memberikan bukti begitu kan. Ya, kita tahulah misalnya tempat prostitusi terbesar itu kemudian di tangan dingin seorang Risma itu kemudian menjadi selesai. Dan itu positif di tengah-tengah publik itu kan gitu loh. Lantas progres untuk beberapa minggu ini bagaimana untuk kampanyenya sendiri? Nah, kalau bicara progres ya, ada beberapa lembaga survei yang kita cermati dan ada tren yang kemudian itu membuat kita senang, tetapi kita tidak berpuas diri. Kita akan terus bekerja. Apa trennya itu? Tiap pekan itu naik 7%. Tiap pekan. Hampir kita mendengarkan, menyimak betul tentang survei. Itu kita lihat. Jadi maksud Anda bisa menyaingi nanti Khofifah? Yes, kita meyakini itu karena kita memiliki 5 pekan ke depan. Baik. Ya, kurang lebih dari 40 hari. Maka kalau 5 pekan itu muncul 7%, kemudian dikalikan dengan 5 pekan, kemudian ditambahkan dengan hari ini 32,1%, selesai urusan Pilkada Jawa Timur. Wow. Baik, nanti saya akan butuh pendapat Pak Malik terkait dengan hal ini, tapi kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, Anda jangan berlari kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya setelah bersama-sama berikut ini.
Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu nggak bisa dirubah, ya wes, ya itu Bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Post TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Ya, baik pemirsa, tiba kita pada segmen selanjutnya di program acara Bincang-Bincang masih bersama saya Pucari Saldi dengan bahasan adu strategi para Sri Kandi. Saya minta pendapat Pak Malik terkait mengenai bahasan kita pada malam hari ini. Silakan. Ya, saya ini kan istilahnya partai pengusung kan. Kalau dua-duanya ini kan juru bicara. Kalau bicara itu harus ngomongnya harus ya gini. Ya apa caranya, calonnya harus dinaikkan. Baik. Kalau enggak dia dimarahin. Buat saya enggak ada beban. Enggak ada beban buat saya gitu. Kalau dia nanti ngomongnya enggak berapi-api, dua-duanya ini yang seperti masnya ini. Dang, nanti dimarahin. Kamu apa gunanya aku pakai kamu juru bicara? Kok suaramu enggak lantang kan? Pak Malik tadi menanggapi apa dikatakan oleh Pak Aziz bahwasanya ini perlahan tapi pasti begitu Bu Risma bisa menyaingi posisi dari Bu Khofifah sendiri. Tanggapan Anda pribadi? Ya, saya secara pribadi, kalau saya ini kan sudah tahu yang menang siapa. Seperti dulu ya, zamannya Prabowo ya, 3 bulan. Saya kan sudah ngomong itu, yang menang pasti Prabowo. Ini pun saya kan bukan dukun, bukan apa kan gitu. Baik. Kan. Kita ini kan juga keliling ya. Kita keliling, jadi Gerindra itu jujur aja all out. Ya. All out, kita berjuang, berperang ya. Memang kita suara di provinsi itu sama dengan PDIP. Baik. 21 kursi kan. Nah, PKB yang agak banyak kan gitu kan. Ya. Dan kita sendiri ya istilahnya ya hanya ingin ngasih panggung lah pada KPU itu. Kasihan ya. Calon nomor 1 dan nomor 3. Kenapa kasihan ya Pak? Kasihan lah. Masa ada bannernya itu satu banner, yang satunya di Surabaya itu ada bannernya Erik Cahyadi sama gambarnya Lulu. Ada lagi Surabaya ada bannernya Erik Cahyadi, bannernya Risma. Nah, ini satu banner. Ya. Ya, kalau bahasa tubuh saya, bahasa hukum saya, bolehlah dijejerkan banner itu, tapi terpisah kayunya gitu loh. Jadi gak satu banner kan gitu kan. Ini kan pertarungan yang dua-duanya nih. Nah gitu kan. Erik orang saya, yang ini Erik orang saya. Kasihan Eriknya. Gitu. Erik ini milik semuanya karena Erik itu didukung oleh semua partai kan gitu kan. Seharusnya tim pemenang Erik ini harus jangan pakai banner yang begitulah, disendirikan. Dan KPU ini ya kami mohon maaf pada KPU ini harus mulai sekarang itu kan ada anggaran. Baik. Sudahlah, banner-banner itu ditata, dikasih ini banner nomor 1, banner nomor 2, banner nomor 3 kan gitu kan. Di mana uang-uang anggaran-anggaran itu kan gitu istilahnya ya. Kita enggak peduli itu ya istilahnya. Kita enggak punya kepentingan kan masalah ini kan. Tapi yang tadi dikatakan dari paslon nomor 3 kan gitu kan. Semua begini. Nah, ini kan namanya naik. Kalau saya sudah tahu sudah di atas. Buat apa kita naik-naik lagi? Capek lah dia nanti. Tapi ada beberapa hal tertentu yang boleh dikatakan tidak bisa diprediksi dengan cukup baik, Pak. Dalam arti kata, nanti di final ternyata ujuk-ujuk, waduh, tersaingi dengan cukup baik begitu. Enggak lah, kita ini kan orang politisi ya, kan gitu kan. Orang politisi itu dalam arti kata itu kita ini enggak perlu munafik kan gitu kan. Ya, sosok Khofifah, saya bukan juru bicaranya Khofifah loh. Ya, bukan juru bicaranya Khofifah saya. Tapi saya pengusung Khofifah sama Emil Dardak. Baik. Partai saya kan gitu kan.
Jadi saya tidak kenal Khofifah, kan gitu kan. Emir pun saya tidak kenal, dan kita bukan tim pemenangan, saya tidak mau. Saya mau jadi orang netral karena kita dulu TKD, sudah saya tidak mau capek lah kan istilahnya kan gitu kan. Kalau saya melihat dari sisi perkara Pilgub ini, intinya rukun guyub. Baik. Jawa Timur guyub, ya gitu kan. Baik. Minta kepada tim paslon 1, 2, 3. Sudahlah, ini kan namanya 5 tahun sekali. Baik. Ya, pasti ada yang menang, ada yang kalah kan gitu kan. Kalau nanti ada yang menang, kita ini duduk nomor 2 ini, ayolah. Nanti kita usung. Mas Anda bagaimana? Iya, pasti nomor 2 begitu Mas. Kita usung lah kan gitu kan. Tanggapan Anda bagaimana Pak Aziz menanggapi hal tersebut? Jadi begini. Ya. Jadi kalau kita menyimak Mas Malik itu kan ini kan senior ya secara usia dan merupakan partai politik. Saya ingin memberikan beberapa catatan begini. Kalau bicara Pilkada Jawa Timur, kita tidak lagi bicara hal-hal teknis. Baik. Kita bicara hal-hal strategis. Tadi disebut itu soal alat peraga kampanye. Itu kalau bagi Risma itu tidak masuk ya soal hal-hal teknis. Tetapi yang strategis. Ada 2 hal yang kemudian dilakukan sebagai pendekatan strategis oleh Risma. Yang pertama adalah politik adu gagasan. Baik. Yang pertama. Yang kedua adalah politik keadaban. Apa politik itu adu gagasan? Adalah politik yang kemudian menyajikan sebuah program di mana program itu kemudian memang terserap dari bawah gitu kan. Kita ingin memastikan gitu. Risma dengan Gusan ini ingin memastikan bahwa program-programnya tidak muluk-muluk tetapi kemudian terimplementasi. Itu satu hal. Kemudian yang kedua politik keadaban. Kita tidak pernah kemudian mengomentari calon lain. Apalagi kemudian mendegradasi, apalagi kemudian menjatuhkan. Kita tidak pernah lakukan dan itu tidak akan pernah dilakukan. Dan itu pesan dari seorang Risma dengan Gus Han gitu kan. Kita ingin menyajikan politik yang memang betul-betul dewasa, politik yang memang ide gagasannya itu apa? Kemudian yang kedua, kesantunan itu tetap dijaga karena kita ini orang Jawa Timur dan Jawa Timur ini adalah barometer politik nasional. Baik, menarik sekali. Pak Umar menambahkan, silakan. Iya. Jadi gini Mas, ada sisi ambiguitas. Satu sisi kondisi Jawa Timur ini sedang tidak baik-baik saja. Baik. Tapi di sisi lain surveinya Bu Khofifah dan Mas Emil ini tinggi. Ini kan harusnya nggak seimbang. Jadi kondisi Jawa Timur ini sedang kacau, sedang ya berbagai macam program yang dicanangkan oleh Bu Khofifah 5 tahun yang lalu ini masih ya dalam tanda kutip masih belum terrealisasi secara maksimal. Tapi surveinya tinggi. Itu mungkin bisa jadi efek dari 4 kali beliau nyalon. Baik, mohon maaf saya potong terlebih dahulu Pak Umam. Kira-kira menurut Anda pribadi program apa yang masih belum terrealisasi dengan cukup baik? Banyak sekali. Kita ambil Satu, contoh. di sektor ekonomi. Perkembangan laju ekonomi 5 tahun kebelakang kemarin sangat lambat sekali. Baik. Terus kemudian di wilayah infrastruktur juga sama. Hampir seluruh PSN yang ada di Jawa Timur ini juga mandek. Selingkar Wilis, kemudian Selingkar Ijen juga sama, BTS Bromo Tengger Semeru itu hampir seluruh BUMD tidak berjalan dengan maksimal. Itu kan patahan-patahan yang kemarin mungkin sempat disambangi ya sama Mbak Lulu di Puspa Agro. Kondisinya sangat miris sekali. Bawean sepertinya ada kendala juga ya? Iya, banyak sekali sebenarnya PR di Jawa Timur. Lah, ini yang kemudian saya bilang sangat ambigu. Loh, kok surveinya tinggi, kondisi Jawa Timur semacam ini. Tingkat kepuasan publik juga sama sebenarnya. Jangan-jangan, ya ini bagian dari... Jangan-jangan Bapak Umum? Iya, bagian dari rekayasa, kira-kira begitu. Baik. Ini tidak sesuai begitu ya. Kondisi keadaan Jawa Timur dengan elektabilitas sangat tinggi sekali terkait dengan Khofifah begitu. Betul. Ya. Baik. Sebelum saya menutup di Pak Malik, kembali ke Pak Aziz kembali dulu ya. Pak Aziz, bagaimana kira-kira kinerja dari Bu Khofifah dan juga Mas Emil sendiri dalam hal ini? Bagaimana pendapat Anda pribadi sejauh ini? Sesungguhnya publik itu sudah tahu ya tentang kondisi Jawa Timur hari ini. Kita sesungguhnya juga mau bicara panjang itu sesungguhnya kata orang Jawa, pekeu sebenarnya, sungkan lah kan begitu. Tetapi memang kalau kita bicara tentang Jawa Timur itu kan bicara tentang bagaimana kepemimpinan mampu memastikan proses penyelenggaraan pemerintahan itu berjalan dengan baik. Good governance, pemerintahan yang baik itu diukur dengan apa? Diukur harus clear and clean, kan begitu. Nah ukuran clear and clean ini tentu itu kemudian dijawab
dengan satu slogan, resik-resik Jatim. Baik. Artinya apa? Begitu kemudian dibikin, maka landasan utama dari Risma itu adalah ingin memastikan Jawa Timur yang tidak sedang baik-baik saja, itu kemudian menjadi berangsur lebih baik. Dan sosok Risma itu menjadi solusi dan menjadi harapan publik. Gitu loh. Baik, saya melihat Pak Malik santai-santai saja begitu, tidak ada greget sama sekali Pak Malik, tidak ada gairah sama sekali. Bagaimana Pak Malik? Anda menanggapi perbincangan kita pada malam hari ini? Sebenarnya santai sekali Anda begitu. Ya, kita ini santai. Tadi kan saya sudah kasih gambaran. Kedua-duanya ini juru bicara. Juru bicara itu ngomongnya harus berapi-api. Ya. Andai kata saya juru bicara, saya berapi-api. Tapi saya sendiri ini istilahnya kan tujuan saya ke sini ini kan gini loh. Ya apa Jawa Timur ini siapapun yang jadi kan gitu kan ya. Kan gitu kan. Itu sosok pemimpin. Yang milih adalah rakyat kan gitu istilahnya kan. Ya kan gitu. Slogan banyak. Ya, kita sendiri melihat dari sisi ya, kalau kita kan survei. Survei kan apa yang katakan Masnya tadi, siapa yang nyurvei, siapa yang apa. Kalau saya enggak survei, saya turun langsung ke bawah. Gitu loh, ya. Jadi Gerindra itu 80% itu sudah melakukan upaya roadshow. Kan gitu kan. Tahu dari tingkat kabupaten ya, kota itu siapa. Kita bisa menghitung 38 ini. 38 ini siapa yang jadi itu saya sudah tahu semua. Dan pengamatan Anda sementara? Ya nanti pengamatan saya sementara ini insya Allah nanti Khofifah Emir ini 67%. Baik. Ya ini kan di Jawa Pos kan, Jawa Pos TV kan. Ya nanti tolong ini direkam ini. 67%. Nah, sisanya biar diambil nomor 1 dan nomor 3 gitu loh. Dibagi lah kan itu kan. Nanti gitu. Kita setengah deng lah. 99 kan itu kan. Jadi begini. Iya, silakan. Kalau menyebut angka 67, bisa dilacak. Ya, jadi Mas Malik, Mas Umam bisa dilacak. Baik. Tulisan kami gitu di berbagai media itu kami menghitung hari ini kemudian di satu pekan pertama itu 26,sekian %. Baik. Ya, di satu pekan pertama surveinya. Nah, kita hormati nih teman-teman survei. Kemudian di pekan kedua kemudian naik kemudian menjadi 31,sekian % kan begitu. Artinya ada peningkatan sejumlah 7%. Sisanya masih ada 5 pekan. Artinya ketika dijumlahkan itu ketemu di 67. Nah, saya ini ketika Mas Malik menyebut angka 67 itu sudah ada di tulisan kami itu. Jadi Pak Malik terkesan bahwasanya menyampaikan 67%, sisanya baru dibagi 2. Tapi ternyata itu sudah begitu secara langsung. Kita kan bicara fakta ya. Kalau keduanya ini merupakan juru bicara. Saya bukan loh ya. Saya wakil ketua Gerindra Jawa Timur kan. Kita bicara Gerindranya kan gitu kan. Kita survei ya atas nama Gerindra kan gitu kan ya. 67 ya tolonglah nomor 1, nomor 2 kamu aturlah sisanya. Baik. Yang menarik Pak, mohon maaf kita harus break sejenak. Kita akan sambung lagi berbincang kita. Pemirsa ada jam beralih kemana-mana. Kami akan segera kembali tentunya sama-sama berikut ini. Sifa, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Sifa. Saksikan debat perdana calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Rabu, 16 Oktober 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Live di Jawa Pos TV.
Ya, saya beralih ke Pak Aziz terlebih dahulu. Pak Aziz, tadi mendengarkan statement dari beliau ya, Pak Malik, bahwasanya terkesan bernada bahwasanya meremehkan begitu suara dari Risma dan juga suara dari Mbak Lulu sendiri. Dan Anda bagaimana menanggapi hal ini? Tidak meremehkan. Jadi begini, Mas. Jadi Mas Malik ini kita kan hormati usianya ini senior. Baik. Jadi memang Indonesia itu budaya tuturnya tinggi, tetapi budaya membacanya kemudian lemah. Kalau kita mengikuti survei nasional begitu ya, kita coba kita buka Indopolit yang terakhir itu adalah Surabaya Survei Center itu sudah keluarkan. Kalau di Surabaya Survei Center itu dibikin head to head, ya dibikin head to head. Kita belum bahas nih Mbak Lulu ya. Misalnya dibikin head to head itu antara Khofifah dengan Risma. Khofifah itu angkanya itu kemudian dia turun drastis. Yang awalnya di 60, kemudian menjadi 53, kemudian menjadi di 46. Itu kalau kita bicara angka, bicara survei. Oke? Sedangkan Risma itu kemudian 34,75 sekian. Ada selisih 12. Yeah. Nah, kalau hari ini saja itu selisihnya 12, kita masih menyisakan 5 pekan, itu artinya buat Risma, kan begitu, itu memiliki waktu yang cukup untuk memastikan angka yang itu 3 hari lalu sudah keluar di internal Risma itu 67, tapi kemudian disebutkan ini oleh Mas Malik gitu kan, saya tidak tahu ini pertanda apa ya. Tapi angka nantinya itu angka tersebut tidak akan meleset begitu, dalam arti kata sesuai tepat begitu. Jadi angka itu 67 dengan asumsi begini, hari ini itu ada 32, sekian, baik. Kemudian masih menyisakan 5 pekan, baik, 5 pekan naiknya 7%, 7% kemudian dikali 5, ditambahkan dengan 32, itu ketemu di 67 Mas Malik. Ini kan, ya, kita jujur aja. Kalau kita berbicara asumsi, itu tidak masuk dalam satu pilkada. Kalau saya itu tidak asumsi, fakta. Ya, karena dari para calon, ya, kabupaten dan kota, siapa yang mengusung, ini kan enggak semuanya, ya seperti Surabaya, semua mengusung Erik, ya, Eri kan itu kan istilahnya, itu enggak perlulah kita karena banyak partai-partai itu yang enggak punya kader, kan gitu kan, sampai ya mungkin ketakutan, atau paranoid, apa gitu kan istilahnya kan, tapi enggak mau ngusung sendiri kan, nah, kan gitu mungkin percuma lah kan gitu istilahnya. Kalau kita bicara asumsi, kalau saya bukan bicara asumsi, saya bicara fakta. Ya, setiap kita kemarin kita di Kabupaten Malang, ya, di Batu, ya, orang di Keponorogo, kita keliling ke Pasuruan. Kan, faktanya gitu, kan. adalah apa? Nah, faktanya itu kita hitung, gitu kan. Nah, ini Khofifah Emil ini 67 menang nih. Ya, makanya yang sisanya itu tolonglah diatur lah biar nanti nggak capek lah yang dua-dua ini gitu capek gitu kan ini kan ya kan gitu kan ya nomor 1 dikasih berapa itu simbola dari Malik ya biar nomor 1 dan nomor 3 itu biar ngomong-ngomong di situ lah iya mau dibagi berapa yang penting 67 itu untuk Khofifah sama monggo ya Khofifah maupun Bu Risma misalnya mau ngeklaim 67 monggo kita 70 saja. Tapi dengan hal semacam seperti ini beliau mengatakan bahwa saya tadi kan disampaikan Pak Aziz asumsi, saya itu udah langsung turun lapangan begitu. Beliau mengatakan demikian. Tanggapan Anda? Kalau kita ini sebenarnya lebih pada tren, Mas. Melihat survei itu tidak dalam kacamata utuh hasil berapa angkanya di hasil survei itu, karena survei itu pasti nanti dinamis. Tadi mungkin sudah dikatakan Mas Aziz, 5 pekan ke depan ini pasti ada dinamika politik yang itu unpredictable. Itu yang kemudian harus dipahami. Di Jakarta dulu, wah, enggak ada yang Pak Foke. Kalau kita ingat waktu itu. Tapi kemudian ya tumbang. Surveinya tinggi banget waktu itu. Tapi juga kenyataannya tumbang. Ahok, ngapunten. Terlepas dengan apapun skema drama politik di Jakarta, kenyataannya juga tumbang. Nah, ini yang kemudian juga harus dicermati di Jawa Timur. Baik. Jangan kemudian ya mohon maaf, Mas Aziz, Malik,
Kalau klaimnya 67 enggak masalah lah. Ini bisa lebih dari 100% kan. Kita 70 Jadi aja. saya tanggapi ya tadi ini bicara Foke ya. Foke jujur kan. Foke itu dulu ya, pengusung Jokowi itu kita enggak perlu munafik gitu ya. Itu yang ngusung itu Gerindra. Sama PDIP. Coba dilihat. PDIP ketakutan waktu itu. Pasti kalah sama Foke. Tapi Gerindra punya tim sendiri. Prabowo yang kampanye. Ada apa enggak PDIP kampanye waktu zamannya Jokowi? Enggak ada. Karena diprediksi kalah. Hasil survei begini. Tapi kita kan tahu. Gitu loh. Jadi maksud Anda? Buktinya menang Jokowinya. Yang ngusung Gerindra sama PDIP. Kan gitu kan. Nah, seperti di Surabaya ini ya, PDIP cuma satu sama PSI. Mahfud Arifin diusung banyak orang. Kan gitu kan. Tapi banyak orang mana? Yang menang ya apa? Yang kaya. Tim suksesnya sukses. Nggak jadi Pak Mahfud meninggal. Kan gitu kan istilahnya. Jadi kalau masalah Jawa Timur ini, kita berbicara ini bukan berbicara masalah strategi atau strategi, ya biarlah yang nomor satu, tadi kan sudah mengenalkan diri, ini tidak terkenal di sini, wajib dia perkenalan, gitu kan, ya kalau Bu Risma sudah dikenal di Surabaya, ya Jawa Timur itu 38, kabupaten dan kota, diambil satu Surabaya, tinggal 30 tuh. Yang itu kan, belakangnya tetap 7. Yang itu kan istilahnya. Di Jawa Timur, sekarang aja Pak. Di Jawa Timur kita punya fakta sejarah. Dulu, ngapunten Pak Bambang TH juga pernah nyalon gubernur di Jawa Timur. Ya, kenyataannya ya seperti itu. Terus kemudian PKB waktu itu masih mengusung Bu Khofifah sendiri, dibantu dengan beberapa partai non parlemen ketika itu untuk memenuhi kuota 20%. Nah, kenyataannya Bu Khofifah menjadi pesaing Pak Dekarwo yang paling diperhitungkan. Itu fakta sejarah. Mesin politik Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur sangat masif, apalagi hari ini dalam kondisi yang prima, kita pemenang di Jawa Timur, itulah yang menjadikan kita optimis. Jadi tidak bisa diremehkan. Tidak bisa. Baik, kalau kita berbicara kembali mengenai ketokohan Khofifah, akan menjaminkah kemenangannya Pak pada pilgub kali ini? Silakan Pak Malik, singkat saja Pak Malik. Ya, kalau saya ini kan nggak boleh ya mentokohkan, kan gitu kan, dosa. Kita orang beragama, ya. Yang kita tokohkan orang tua saya, kan gitu kan. Saya tidak akan tokohkan Khofifah. Siapa dia, kan gitu kan. Tapi saya ngusung dia, kan gitu kan. Kan gitu istilahnya. Kalau saya menokohkan Khofifah, saya dosa. Orang tua saya yang saya tokohkan, kan gitu. Kan. Khofifah itu pengusung saya. Kalau kita partai sudah mengusung, kita sudah mengusung all out, kan gitu kan. Kita ini kan senyap gitu loh. Biar aja yang berdua ini ya jalan-jalan mencari suara. Kita sudah tahu kok suara kita di mana, sudah tahu semua gitu loh. Pak Malik tadi berulang-ulang Anda menyampaikan bahwasanya saya kenal dengan Khofifah. Siapa tuh Khofifah begitu? Tapi kebetulan partai saya mengusung Khofifah. Di sini maksudnya bagaimana Pak Malik? Dalam arti kata Anda tidak all in secara personal begitu dengan Khofifah sendiri? Ya enggak, di partai politik itu istilahnya itu pengusungan itu kan dipilih ya, diusul dari DPP. Kan gitu kan. Kalau DPP sudah mengusung itu sudah tahu. Karena surveinya itu nanti dari DPP, dari kita tidak bisa gegabah milik orang itu. Kan gitu kan. Permainan pilkada ini bukan permainan judi. Kita menaruhkan satu marwah partai kan gitu istilahnya. Marwah partai itu kita pertarungkan. Kalau kita sudah mengusung seseorang, kita jangan peristiwa itu nanti akar rumput partai itu tidak jalan. Jadi ada keterpaksaan dalam hal ini? Tidak ada. Kalau kita sudah partai mengusung, ya Khofifah, ya kita bagaimanapun juga, ya kita keluarga saya, tim saya, dari anggota saya semuanya ya. Walaupun saya tidak kenal Khofifah, namanya tim pemenangan itu ya, istilahnya ya, relawan itu. Yang dikatakan relawan itu tidak boleh ngatok. Relawan itu orang yang tidak tahu, ya, seperti malaikat dia tidak tahu mengusung orang ini, selesai, itu relawan itu bubar. Jangan nanti relawan selesai, dia minta jabatan, itu bukan relawan, itu pecundang namanya. Baik, kita tahan terlebih dahulu di pecundang, kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa, ada jam berlari kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya sama-sama berikut ini.
Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu pun nggak bisa diubah, ya wes, yaitu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan update sehat pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Ya, baik pemirsa, tiba kita pada segmen selanjutnya. Saya beralih ke Pak Aziz. Pak Aziz, kita melihat bahwasanya Bu Risma dan juga Gus Hani ini lebih banyak untuk bisa menarik relawan dalam hal ini, dalam proses untuk pengembangan dan juga penarikan suara di Jawa Timur. Tanggapan Anda secara personal? Ya, jadi memang di Risma Gus Han itu memang mengandalkan publik. Artinya apa? Kita ingin bahwa para relawan yang bahu-membahu, bahkan tanpa diorganize, tanpa diorganisir ya oleh tim pemenangan, mereka bergerak bersatu itu untuk kemudian memastikan bahwa orang seperti Risma itu harus dimenangkan. Baik. Karena itu korelatif dengan tren survei, yang tren surveinya itu selalu naik. Saya tidak tahu Mas Malik tadi itu tren surveinya itu mengacu kepada survei mana, saya juga tidak tahu. Karena tren di 2 pekan itu selalu turun itu Khofifah. Betul. Selalu turun, itu fakta. Dan di tren di Mbak Lulu itu masih pembacaan kami itu masih stuck, dan kami berharap sebenarnya di Mbak Lulu itu juga melesat begitu kan. Begitu di Mbak Lulu ini melesat, maka sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Mas Malik ini kan ya masih seperti fata morgana ya kalau saya lihat itu kan. Itu satu catatan saya. Kemudian yang kedua, kami tidak pernah memberikan asumsi kepada publik. Kami justru keliling, kami bersama dengan Bu Risma, dengan Gus Han itu hampir ke 38 kota kabupaten. Baik. Per hari itu 5-7 tempat itu tatap muka, baik itu Ibu Risma maupun Gus Han. Dan keduanya juga tidak boleh bersama-sama. Gitu kan. Nah, artinya apa? Yang ingin disampaikan kepada publik bahwa seorang Risma dengan Gus Han itu serius. Baik. Serius dan membawa visi resik-resik Jatim, bersih-bersih Jatim. Ini kalau orang memaknai ada persoalan. Di Jawa Timur ada persoalan gitu kan. Dan saya kira publik itu sudah tahu semua. Jadi maksud Anda secara tidak langsung begitu, mungkin selama beberapa tahun ini di bawah pimpinan dari Khofifah dan juga Mas Abil banyak permasalahan-permasalahan di Jawa Timur yang perlu diresersi ini. Kita tidak terlalu mencermati hal-hal yang tidak berbau kemudian menjadi atensi tinggi publik. Yang kita cermati adalah menjadi atensi publik. Itu lepas kemudian itu masih dugaan gitu kan. Tetapi sudah patut diduga. Kan begitu ya. Aparat penegak hukum kemudian riuh di Jawa Timur kan begitu kan. Hampir semua orang, waduh ada apa ini dengan Jawa Timur nih kan gitu kan. Nah, artinya apa? Kita ingin memastikan bahwa Jawa Timur sebagai barometer politik nasional gitu kan. Apalagi calonnya ini ketiga-tiganya adalah seorang perempuan. Baik. Nah, kita ingin memastikan bahwa Jawa Timur jangan tidak baik lagi. Jawa Timur harus baik lagi. Jawa Timur pemimpinnya itu harus terbaik dunia. Baik. Dan itu potensial untuk dilakukan oleh seorang Risma. Baik, kalau kita berandai-andai, seumpama nanti Bu Risma ternyata menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, kira-kira apa menjadi poin penting yang akan diberikan kepada publik? Nah, poin penting yang pertama kita ingin memastikan bahwa seluruh penganggaran itu harus transparan. Harus transparan, karena hanya dengan transparansi itulah potensi menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain, menyalahgunakan wewenang, ya, itu tidak akan terjadi. Maka kita ingin pastikan itu transparan, itu pertama. Kemudian yang kedua, perilaku-perilaku koruptif. Baik. Itu tidak boleh itu terjadi kembali. Karena perilaku koruptif ini yang membuat republik ini kemudian terjerembab dalam kenistaan gitu kan.
Itu persoalannya. Sehingga kehadiran seorang Risma dengan Gusan itu akan menjadi energi positif. Harapan baru untuk Jawa Timur yang berkemajuan. Baik, saya beralih ke Pak Umam. Pak Umam sepertinya Anda mulai senyum-senyum. Saya nggak tahu maksudnya apa nih Pak Umam ya. Pendapat Anda bagaimana? Iya, menambahkan. Iya, silakan. Terjerembab dalam ada banyak apa yang ingin disampaikan. Baik. Ingat dialog di pentas teater. Istilah kata diambil ya, terjebak ya, betul ya. Terjerembab ya. Kita sih sebenarnya masih dalam cerita tersebut ya, baik. Kita ini di setiap sesi diskusi dengan Pak Lulu dengan tim pemenangan itu selalu dengan riang gembira menyampaikan dengan hal-hal ringan. Baik. Dan itu yang kemudian juga dilakukan oleh Mbak Lulu ketika bertemu langsung dengan konstituen, dengan masyarakat Jawa Timur. Nah, seperti yang saya bilang tadi Mas, bahwa Jawa Timur ini PR-nya itu banyak ya? Banyak banget. Nah, ini yang kemudian yang harus diselesaikan. Ketika ini boleh juga dong berandai-andai Mbak Lulu menjadi gubernur Jawa Timur, hal-hal yang prinsipil yang bersinggungan dengan urusan atau asas kebutuhan masyarakat secara umum pasti harus didahulukan, terutama di sektor pendidikan. Mungkin juga sama, semua paslon akan berbicara tentang sekolah SMA gratis. Baik. Tapi penyetaraan dengan pesantren itu harus digedok. Ngapunten Pak Mukti, sampai hari ini DPRD Provinsi Jawa Timur sudah bikin perda pesantren, tapi belum ada pergubnya. Ini yang kemudian melatar belakangi ini ada apa dengan Bu Khofifah selama 5 tahun kemarin. Terus kemudian di sektor kesehatan juga kita akan membangun berbagai macam seluruh fasilitas kesehatan, minimal puskesmas di masing-masing kabupaten kota atau rumah sakit di masing-masing zona. Kita nggak bisa bertumpu pada rumah sakit Dr. Sutomo saja. Kita punya sebenarnya rumah sakit meskipun milik kabupaten Pemkab di Tulungagung terbaik di sektor pelayanan internasional. Itu nanti bisa kita support untuk kemudian bisa bagaimana kesehatan ini bisa terjamin untuk area Matraman. Baik. Kira-kira begitu Mas. Gambarannya hal-hal yang bersifat dengan urusan asas hidup masyarakat Jawa Timur. Baik. Kita dahulukan. Nah, kembali lagi terkait mengenai apa yang disampaikan riang gembira, terkesan nadanya santai dan tenang begitu. Dalam artian di sini apakah memang di momen kali ini begitu PKB hanya mengenalkan Pak Lulu terlebih dahulu begitu di awal begitu, dengan artian bahwasanya tidak terlalu ambisi dalam memenangkan pilgub yang sudah ada. Mungkin ada potensi di mana di 5 tahun selanjutnya begitu akan diusung kembali atau bagaimana? Nah, justru gini Mas. Konsep riang gembira itu sebenarnya satu hal yang sangat fleksibel ya. Jadi karena kita ini partai pengusung tunggal, PKB ini partai pengusung tunggal, Mbak Lulu Mas Lukman, tidak perlu melakukan banyak koordinasi dan komunikasi dengan lintas partai, sehingga kita bisa enjoy melaksanakan segala aktivitas kampanye itu dengan riang gembira, dengan ya enjoy aja. Baik. Tidak ada tekanan apapun. Tidak ada tekanan, tidak ada gesekan apapun. Kira-kira begitu. Pak Malik mau berpendapat Pak sebelum saya closing Pak? Iya. Kalau saya ini kan berpendapat enjoy saja. Tadi kan katakan enjoy ya. Dari 21 enjoy ya. PDIP 21 PKB enjoy lah gitu kan. Dia kan punya strategi masing-masing kan gitu kan. Kalau dari Khofifah ini saya kira banyak partai yang mengusung dia kan gitu istilahnya kan gitu, mengusung dia gitu kan istilahnya. Ya Khofifah sendiri istilahnya enggak enjoy, tapi partai-partai pengusung ini sudah gerak kan gitu kan, sudah gerak, itu instruksi dari partai kan gitu kan. Partai manapun juga menginstruksikan, baik di dewan tingkat kabupaten maupun di tingkat kota kan gitu kan. Itu ada penilaian semua kan gitu kan. Oleh karena itu kita partai pengusung itu dari Gerindra itu survei yang mengatakan, bukan partai kita. Itu loh. Paling banyak Khofifah ini diusung oleh surveinya 85% dari Gerindra. Kan gitu istilahnya. Memang kita faktanya begitu, kita jalan. Baik. Kita metani ya, seperti di Kabupaten Pak Sanusi sama PKB itu metani gitu loh. Nah, kan gitu istilahnya. Wis ya iki engko iki ya. Engko iki ini. Sudah kita sudah bisa ngitung. Baik. Nah, PDI ini Surabaya kan gitu kan. Oh ini. Ya sudah kita bisa ngitung itu.
oh gini kan gitu. Jangan sampai nanti PDI itu di Surabaya banyak bumbung kosongnya kan gitu kan. Itu harus diantisipasi itu kan gitu. Atau pemilihnya tidak ada yang datang. Karena wis percuma kan gitu kan. Apa teko sing dipilih siji. Turu nang omahe kok gak apa. Nah, ini pengaruh untuk Risma juga. Kan gitu kan. Karena apa? Tidak ada sodakonya kan, percuma. Gitu kan. Baik, kita tahan dulu. Kita harus break kembali sudah pemirsa. Kami akan hadir kembali tentunya sama-sama berikut ini. Saksikan debat perdana calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Rabu, 16 Oktober 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Live di Jawa Post TV. Ya, baik pemirsa, tiba kita pada segmen terakhir di program Bincang-Bincang, tentunya dengan bahasan kita adu strategi para Sri Kandi. Waktu terbatas ini saya ingin bertanya kepada Pak Aziz terlebih dahulu, Pak. Berapa persentase suara yang tim Anda targetkan? Kalau bicara suara, itu sudah kami tulis sesungguhnya. Artinya target dengan kalkulasi yang saya sampaikan di muka, itu adalah per pekan itu adalah di angka di 7%. Dan itu korelatif dengan jumlah tatap muka yang dilakukan oleh Ibu Risma dan juga Gusan. Itu satu hal yang memang menjadi catatan agar linear ini. Apa yang dilakukan oleh teman-teman lembaga survei itu betul-betul korelatif dengan apa yang terjadi di bawah, gitu kan. Itu satu. Yang kedua, Risma Gusan pada satu pekan sebelum akhir masa kampanye 23 November itu insya Allah akan memberikan kejutan kepada publik, gitu kan. Kita akan berikan kejutan di mana kejutan itu akan bermuara kepada kapitalisasi elektabilitas yang berpotensi kepada elektoral. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Risma Gusan itu tidak pernah muluk-muluk. Kalau tadi ada yang confident betul bahwa pemilu ini sudah selesai katanya gitu kan. Nah tentu kalau kita ini adalah ya kita selalu bekerja secara optimal, tim pemenangan kita gerakkan seluruh relawan begitu ya. Kita berikan pemahaman yang utuh terhadap publik. Seluruh kantong-kantong suara kita masuki. Nah, dan kita gerakkan mereka untuk bersama-sama memenangkan orang yang memang track recordnya jelas. Dia tidak punya cacat etik, dia tidak punya cacat moral, apalagi kemudian cacat hukum. Itu poinnya gitu. Baik, terima kasih. Pak Umar menambahkan singkat saja target dengan pertanyaan yang sama. Kita lebih intens hari ini pendidikan politik di masing-masing kabupaten kota. Dan Pak Lulu serta Mas Lukman juga sama. Ketika turun di masyarakat, aktivitas yang beliau lakukan adalah aktivitas pendidikan politik. Penyadaran politik terhadap masyarakat Jawa Timur bahwa Jawa Timur hari ini sedang tidak baik-baik saja. Jawa Timur butuh pemimpin baru. Jawa Timur butuh yang fresh, yang muda, yang energik, yang inovatif. Bagaimana kemudian Jawa Timur ke depan bisa jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Terakhir Pak Malik, singkat saja. Iya, saya menanggapi dari paslon nomor 3 ya, bahwa 3 calon ini tidak ada cacat hukumnya. Kalau ada cacat hukumnya, KPU tidak akan menerima. Jadi saya menanggapi dari nomor 3 ini tidak ada gini-gini, janganlah, gitu kan. Saya sebagai orang praktisi hukum saya betul. Kita tidak akan mengusung orang yang melanggar hukum, gitu kan. Gitu kan. Kita bicara Risma. Tadi kita kan bicara Risma nih. Tadi kan mengatakan gitu loh. yang tidak cacat hukum gitu kan. Tidak ada yang cacat hukumnya gitu kan. Semua para calon ini jalannya juga tidak pincang semua kan gitu kan. Sehat semua. Makanya saya minta bagi yang nomor 1, nomor 3 gerakan kampanye. Gitu loh. Keliling ke daerah-daerah. Kan gitu. Kalau kita sudah keliling gitu loh. Jadi saya nunggu nomor 1, nomor 3. Kalau bila perlu nomor 3 keliling gitu loh.
Gunakan itu, ajar Risma kemana, nah, gitu kan. Jadi kalau kita ini sudah keliling gitu loh. Jadi kita tinggal masuki bagaimana hasilnya, bagaimana surveinya, bagaimana ini penduduknya, aman, aman, sudah. Tinggal nomor 1, nomor 3. Saya kira nomor 3 ini harus banter itu, jalan itu ke daerah-daerah. Karena saya lihat itu masih belum ada. Nomor 3 belum ada, nah, gitu kan. Untuk terjun ke bawah-bawah itu. Iya. Nah, tolonglah nomor 3 terjun ke bawah, kenalkan itu calon-calonnya itu loh. Iya, baik. Kan itu kan. Jangan di Surabaya aja, kan gitu kan ya. Baik, terima kasih Pak Malik. Saya terima kasih atas waktunya Pak Umam, Pak Malik dan juga Pak Aziz. Terima kasih senang bisa berbincang di Anda bertiga. Kita akan memberikan kesempatan dan susah untuk Anda bertiga. Pemirsa, tiba kita pada penghujung acara. Akhir kata saya Bucarus Salim mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.